Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok yang terus-menerus bereinkarnasi dari abad ke abad dari satu tubuh ke tubuh yang baru dengan misi melawan penguasa yang bertekad untuk menghancurkan dunia, Sob. Semua ini berawal dari mimpi aneh seorang pria yang didiagnosa mengidap penyakit skizofrenia dan ditahan akibat sebuah perkelahian. Namun ternyata justru dia adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia. Kalau kalian dengar ini semua dan mulai berpikir bahwa ini nggak masuk akal, film ini emang akan menyajikan cerita yang mind-blowing dengan sentuhan yang luar biasa, Sob. Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita mulai cerita film ini. Film ini dibuka dengan adegan yang langsung menegangkan, Sob. Sebuah kejaran di jalan Meksiko antara mobil sport dengan mobil-mobil polisi. Mereka menembus jalanan padat, menabrak pembatas dan menghancurkan seisi kota demi menghindari kejaran musuh satu sama lain. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya sedang diperebutkan. Yang jelas dari sengitnya kejar-kejaran ini sudah dipastikan kalau mereka sedang memperebutkan sesuatu yang penting, Sob. Tapi ternyata adegan tadi adalah sebuah mimpi aneh yang terus berulang dalam kepala seseorang. Sebuah mimpi yang aneh namun terasa sangat nyata bagi seseorang bernama Evan yang selama ini menjalani hidup yang sulit dengan diagnosa skizofrenia, Sob. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Evan selalu merasa ada sesuatu yang tertinggal di pikirannya. Seolah dia pernah mengalami kejadian itu sebelumnya, tapi nggak tahu kapan dan di mana. Di tengah kesulitannya dalam menjalankan hidup, dia nyatanya memiliki kemampuan untuk bisa membuat sebuah pedang kuno, yang sebenarnya dia sendiri juga nggak tahu, Sob, dapat kemampuan itu dari mana. Seolah dia nggak pernah mempelajarinya, tapi bisa mengingat secara detail setiap langkah-langkahnya. Dia yang melakukan berbagai cara untuk bisa bertahan hidup pun akhirnya menggunakan pedang buatannya sebagai transaksi untuk mendapatkan sebuah obat, Sob. Namun sayangnya nih, dia justru terlibat perkelahian saat melakukan transaksi dengan sebuah kelompok preman. Karena mereka mempermainkan Evan yang hanya membutuhkan obatnya, Sob. Take your damn hands off me. You gotta tell your boy learn how. Perkelahian itu pun membuat Evan kembali berhalusinasi dan menjatuhkan diri ke atas sebuah mobil lalu berakhir di kantor polisi, Sob. Tapi ternyata penangkapan Evan ini bukanlah seperti kasus kriminal pada umumnya. Ini justru jadi awal langkah hidup Evan yang baru. Dia pun masuk ke ruangan khusus dan didatangi oleh seorang dokter kejiwaan gadungan yang ternyata merupakan seseorang yang sudah lama mencari keberadaan Evan. Dia meminta Evan untuk memegang beberapa benda, dan ketika Evan menyentuh salah satu benda itu, dia terbawa ke masa lalu yang juga belum dia ketahui dari mana masa lalu itu muncul, Sob. Begitu dia sedang diinterogasi, tiba-tiba aja sebuah mobil datang menghancurkan dinding ruangan itu untuk menjemput Evan. Evan yang gak ngerti dengan apa yang terjadi pun masuk ke dalam sebuah mobil itu. Dan kejar-kejaran yang menghancurkan seluruh kantor polisi dan kota itu pun terjadi, Sob. Ternyata seorang perempuan yang menabrak dinding kantor polisi tadi bernama Nora. Dia mengambil Evan dari seorang dokter jiwa gadungan yang bernama Petrus yang ternyata adalah musuh mereka sejak lama, Sob. Seluruh polisi pun berusaha untuk menghentikan dan menangkap mereka. Namun sayangnya ini bukanlah sebuah pertarungan kelompok biasa, Sob. Evan menyaksikan banyak kejadian gak masuk akal, seperti mobil yang dia kendarai berhasil melewati ledakan mobil para polisi itu, Sob. Dia benar-benar gak menyangka kalau penangkapannya bisa menghancurkan kantor polisi dan seisi kota. Awalnya Evan ngira kalau ini semua nggak nyata alias cuman pengaruh dari penyakitnya, Sob. Tapi apa yang Evan lihat barusan bukanlah sebuah halusinasi, melainkan karena dirinya yang merupakan bagian dari sebuah kelompok yang disebut Infinite, Sob. Sebuah kelompok yang telah hidup ribuan tahun yang lalu dan terjebak dalam siklus reinkarnasi, Sob. Setelah berhasil kabur dari kejaran Petrus, Nora dan Evan pun terlibat perdebatan kecil soal siapa Evan sebenarnya. Evan merasa bahwa apa yang dijelaskan oleh Nora ini benar-benar gak masuk akal.
terutama tentang siklus reinkarnasi. Namun Evan pun akhirnya menuruti Nora untuk menaiki sebuah pesawat dan pergi ke sebuah tempat yang katanya bisa menjawab semua kebingungan Evan sob. Evan pun menuruti hal itu karena ya setidaknya bagi si Evan pergi bersama Nora bisa menyelamatkannya dari bayar uang sewa. Sementara itu Petrus nggak tinggal diam sob. Di markasnya dia melakukan ritual aneh seolah meminta agar Tuhan menunjukkan wajahnya dan memerintahkan kaki tangannya untuk segera menyelidiki keberadaannya Evan. Evan pun pergi ke suatu tempat yang jauh dari peradaban manusia sob. Namun ini akan menjadi titik awal pertarungan dua kubu Infinite. Dari sana kita tahu sob, kalau kelompok Infinite ini terbagi menjadi dua kubu, di mana Evan dan Nora ini adalah bagian dari kelompok Believers, kelompok yang percaya bahwa reinkarnasi adalah sebuah anugerah untuk menyelamatkan hidup manusia. Sedangkan si Petrus berasal dari kelompok Nihilis yang merasa bahwa reinkarnasi adalah sebuah kutukan dan merupakan predator tertinggi di rantai kehidupan para kelompok Infinite ini sob. Setibanya mereka di markas Believers, Evan disambut dengan hormat oleh anak-anak yang lagi latihan wushu. Mereka berharap Evan adalah orang yang mereka cari selama ini, alias si Tridway, sang juru kunci dunia mereka sob. Saat berkeliling markas, dia menemukan sebuah buku dengan foto di dalamnya. Foto yang sama persis dengan potongan-potongan mimpinya sob. Meski dia belum percaya sepenuhnya, tapi apa yang Nora bilang udah mulai masuk di akalnya. Markas ini pun dipenuhi oleh teknologi-teknologi super canggih yang nyaris gak masuk akal sob. Di markas itu, Evan akhirnya mengerti apa yang mereka harapkan dari Evan, yaitu tentang ingatannya soal keberadaan The Egg, sebuah benda yang dirancang oleh kelompok nihilis untuk memusnahkan umat manusia dan seluruh kehidupan di dunia demi memberhentikan siklus reinkarnasi ini sob. Sebenarnya pencarian ini benar-benar gak masuk akal buat Evan, karena bagaimana bisa dia yang buat bayar uang sewa aja sulit bisa menjadi pemegang kunci kehidupan bagi dunia. Tapi Evan gak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang kelompok ini mau sob. Meski semua ini semakin aneh buat Evan dan ingatannya belum berhasil dipulihkan, karena selama ini apa yang dia ingat hanya terasa seperti potongan-potongan mimpi yang berantakan. Namun, ini semua nyata sob. Akhirnya demi memulihkan lagi ingatan Evan, teknologi dan sensor-sensor canggih pun digunakan. Ingatan Evan berusaha mereka tarik paksa oleh mesin-mesin canggih yang mereka miliki. Semua ini bertujuan untuk mendapatkan ingatan Evan yang utuh hingga mereka bisa menemukan titik terakhir di mana Evan mengingat keberadaan The Egg sob. Mereka benar-benar berusaha untuk melakukan berbagai cara, termasuk berusaha mengingatkan memori Evan melalui kemampuannya dalam melakukan wushu. Namun sayangnya, hal itu semua belum cukup ternyata sob. Hingga akhirnya mereka harus memutuskan membawa Evan ke suatu tempat yang menjadi harapan terakhir mereka untuk memulihkan ingatannya Evan. Di saat mereka bergegas untuk menuju tempat itu, Petrus dan pasukannya menyusup ke dalam markas The Believer sob. Mereka mengacaukan markas itu, menembaki orang-orang yang di dalamnya dan menyandra yang tersisa demi mendapatkan jejak si Evan. Begitu tahu keberadaan Evan dan gengnya, Petrus langsung menuju lokasi sob. Dia mengawasi setiap langkah dari proses yang harus Evan jalani demi mengembalikan ingatannya tanpa diketahui oleh Evan and the gang. Setibanya di sana, Evan sempat menolak untuk masuk ke dalam sebuah mesin yang mengharuskan dia tenggelam sob. Dia benar benci sama tenggelam. Namun Nora berhasil meyakinkan Evan agar dia mau mencoba cara terakhir mereka demi memulihkan ingatan itu sob. Ya, meskipun cara ini mengancam nyawa Evan dan membuat mereka beresiko kehilangan juru kunci dunia itu. Tapi seolah nggak ada pilihan lain. Akhirnya Evan pun masuk ke dalam sebuah mesin yang dirancang untuk menenggelamkannya dan memaksanya mengingat semua hal dari masa lalunya.
Dan akhirnya hal itu benar-benar bekerja sob. Evan berhasil masuk ke dalam ingatannya mengingat hampir setiap detail dari masa lalunya. Nafasnya sempat berhenti sesaat, namun ingatannya justru tetap melaju dengan cepat. Akhirnya dia bangun saat teman-temannya merasa bahwa mereka baru saja membunuh Evan. Dia terbangun dengan ingatannya yang sudah pulih sob. Dia mengingat siapa dia sebenarnya. Dia adalah Tridway. Persis seperti apa yang selama ini mereka yakini. Gak hanya berhasil mengingat soal siapa diri dia sebenarnya, tapi dia juga berhasil mengingat di mana dia menyembunyikan The Egg, benda paling berharga yang menjadi perebutan dua kubu Infinite ini. Di kehidupan yang sebelumnya, dia pernah membelah perutnya sendiri, lalu menyimpan The Egg di dalam perutnya dan membawanya hingga ke pemakamannya. Namun sayangnya hal itu tanpa mereka ketahui telah didengar oleh si botak Petrus. Dengan cepat Petrus pun mengunci semua jalan keluar mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua sob. Evan tertembak dan terluka parah. Situasi benar-benar makin kacau. Akhirnya mereka harus segera bergegas pergi dan mengorbankan Art, salah satu anggota gengnya, untuk menahan serangan Petrus. Dengan persenjataan yang lengkap dan juga super canggih, Art pun meledakkan sebuah bom yang langsung menumbangkan semua anak buah Petrus dan menyisakan hanya mereka berdua aja sob. Tapi Petrus bukan lawan sembarangan. Dia adalah predator tertinggi di antara kelompok Infinite sob. Pertarungan pun menjadi sengit dan cukup brutal. Petrus menghajar Art habis-habisan sampai akhirnya berhasil memusnahkannya dalam waktu sekejap. Begitu urusannya dengan Art selesai, Petrus pun langsung mengambil jasad Ridway di kehidupan lamanya untuk mendapatkan The Egg tersebut. Evan yang masih belum siuman akibat tertembak tadi pun membuat Petrus dengan cepat dapat menemukan jasad Ridway di masa lalu. Tanpa ragu, Petrus menusuk dan merobek perut Ridway dan yap, akhirnya Petrus menemukan The Egg itu sob. Sebuah benda paling berharga yang selama ini dia cari-cari untuk menuntaskan siklus reinkarnasi ini. Tapi tentu ini bukanlah akhirnya. Nora pun berusaha untuk menggagalkan rencana gila Petrus ini. Inilah justru awal dari segala pertarungan para kaum Infinite sob. Nora menembakkan satu peluru menembus markas Petrus seolah ingin menegaskan kalau kemenangan Petrus belum sepenuhnya sob. Petrus pun langsung mengirimkan pasukannya untuk mengejar Nora yang udah lebih dulu terjun dan melarikan diri ke dalam hutan. Tapi pengejaran Nora ini benar-benar tegang banget sob. Dia menghajar dan melawan anak buah Petrus satu persatu dengan berani seorang diri. Hingga akhirnya di waktu yang tepat Evan datang menyelamatkan Nora dan membiarkan anak buahnya Petrus tumbang sekaligus. No, don't ask. Evan pun melajukan mobilnya menuju perkarangan rumah Petrus sob. Tapi sayangnya ketika dia udah masuk ke dalam perkarangan rumah Petrus, sebuah bom ditembakkan dan berhasil meledakkan mobil Evan. Mobilnya pun hancur seketika sob. Nora pun terluka, tapi mereka tetap maju untuk menghabisi anak buah Petrus satu persatu. Hingga akhirnya Evan memutuskan untuk meninggalkan Nora dan mengejar Petrus yang udah lebih dulu melarikan diri dengan The Egg bersamanya. Sementara Evan mengejar Petrus, Nora menghadapi kaki tangan Petrus yang selama ini juga dia cari-cari sob. Meski tubuhnya udah terluka, tapi Nora tetap bertarung habis-habisan untuk melawan musuhnya. Tujuannya cuma satu sob. Nora mau membebaskan semua jiwa para Infinite yang dikurung oleh Petrus selama ini. Pertarungan antara Evan dengan Petrus untuk memperebutkan The Egg semakin memanas dan udah nggak ada jalan mundur lagi sob. Evan pun mengejar Petrus dengan motornya dan terbang lalu mendarat di sayap pesawat Petrus. Aksi nekatnya itu berhasil meledakkan salah satu mesin pesawat yang membuat pesawat itu kehilangan kendali sob. Petrus pun langsung mengambil alih pesawat dan mencoba untuk menjatuhkan Evan. Namun sayangnya usahanya gagal sob. Karena nih kekuatan sang juru kunci dunia ini seolah datang di waktu yang tepat sob.
Evan berdiri tegak di sayap pesawat, berjalan membuka palka pesawat, dan masuk ke tempat The Egg itu dikunci. Petrus benar-benar nggak percaya sama apa yang baru dia lihat. Evan pun berusaha untuk membuka kotak The Egg itu. Tapi, baru dia akan menghancurkannya, Petrus udah lebih dulu menembaknya, Sob. Akhirnya, Evan pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Di lain sisi, Nora juga masih terus bertarung dengan sengit untuk melumpuhkan musuhnya. Dengan nafas-nafas terakhirnya, Nora berhasil menghabisi musuhnya dengan tusukan mematikan, Sob. Ia pun bergegas masuk ke dalam markas Petrus dan menemukan banyak jiwa yang selama ini terperangkap. Dan salah satunya adalah jiwa Abel, sosok yang dia cintai dari masa ke masa, Sob. Saat Nora berhasil menembus markasnya Petrus, Evan pun bangkit dan langsung menyerang Petrus, Sob. Pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi di atas pesawat yang udah hilang kendali. Berkali-kali Petrus berusaha untuk menyikat habis si Evan, Sob. Tapi nyatanya jagoan gak mungkin tumbang semudah itu. Petrus pun akhirnya membuang The Egg dari pesawat. Tapi Evan justru lompat dari pesawat demi mengejar The Egg itu, Sob. Hal itu nggak membuat perkelahian sengit itu berhenti. Mereka pun melanjutkan perkelahian sengit ini di udara. Namun Evan akhirnya berhasil mengambil The Egg itu dan menembak Petrus. Demi menyelamatkan The Egg, dia mengorbankan dirinya sendiri. Evan pun terjatuh ke dalam lautan, hilang dan lenyap sesaat bersama The Egg, Sob. Selain itu, di tempat yang lain, Nora pun berhasil meledakkan markas Petrus dan membebaskan semua tahanan jiwa Infinite, Sob. Tapi ingat, Sob, kematian bukanlah akhir bagi mereka. Para Infinite akan terus terlahir kembali di tubuh dan waktu yang berbeda dengan jiwa yang sama. Dan benar aja, jejak itu kembali ditemukan di Indonesia. Evan mungkin emang udah meninggoy, tapi Tridway telah lahir kembali di tubuh seorang remaja dengan kemampuan pedang yang luar biasa, dan hal ini pun menjadi penanda bahwa kehidupan Infinite belum sepenuhnya berakhir, Sob. Dan film pun sudah selesai. Dalam film Infinite ini, mungkin kita bisa belajar satu hal penting, Sob. Kadang hidup memang terasa berulang, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga selalu datang kembali, Sob. Ya, mungkin siklus reinkarnasi di film ini cuma fiksi, tapi maknanya tentu nyata, di mana setiap kegagalan dan kesalahan mungkin bisa jadi hidup yang baru kalau kita mau berubah, Sob. Seperti kata salah satu psikolog Swiss, tidak ada sebuah kesadaran tanpa rasa sakit, yang artinya kita harus menyadari segala hal agar mampu untuk menjalani hidup dengan lebih baik meski masih harus menghadapi kenyataan yang cukup pahit. Atau seperti yang dikatakan oleh Buddha, gak peduli bagaimanapun sulitnya masa lalu, kita pasti akan selalu bisa bangkit lagi, Sob. Nah, kira-kira gimana menurut kalian film Infinite ini? Kalau kalian ngerasa kisah Infinite ini bikin kalian mikir tentang hidup, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, Sob. Dan kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita-cerita keren dari film selanjutnya, Sob.